Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Jin merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang keberadaannya sangat dekat dengan manusia. Mereka juga memiliki keluarga dan mampu berkembang biak. Sebagaimana halnya manusia, begitu pula dalam hal makanan. Dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih, dijelaskan bahwa jin memerlukan makanan. Lalu apa saja makanan yang disukai oleh para jin? Yang pertama adalah darah. Jin sangat menyukai darah, baik darah dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maupun darah manusia akibat luka, terutama jika saat itu tidak disebut nama Allah. Selain itu, darah haid wanita juga sangat disukai oleh jin. Oleh karena itu, para wanita sangat dianjurkan untuk tidak membuang pembalut sembarangan. Darah yang menempel pada pembalut dapat menjadi makanan para jin dan dapat menimbulkan ketertarikan jin terhadap manusia, khususnya wanita. Sebaiknya pembalut dibungkus terlebih dahulu dengan plastik, kemudian dibuang sambil membaca basmalah, agar kita terhindar dari gangguan jin. Yang kedua, kotoran. Dalam banyak hadis dijelaskan bahwa jin menyukai tempat-tempat yang kotor dan lembab. Salah satu contohnya adalah kamar mandi. Kamar mandi menjadi tempat jin mendapatkan makanan, yakni dari kotoran manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk membaca doa ketika hendak masuk ke kamar mandi, atau paling tidak membaca basmalah dan masuklah dengan kaki kiri terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabir antara pandangan mata jin dan aurat Bani Adam adalah apabila seseorang melepas pakaiannya dan membaca bismillah. Hadis riwayat Ibnu Adi dan At-Tabrani. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Janganlah kalian beristinja dengan kotoran atau tulang, karena keduanya adalah bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin." Hadis riwayat Tirmizi. Maka biasakan membaca basmalah agar kita tidak terlihat oleh jin yang menghuni kamar mandi. Yang ketiga, tulang. Jin juga sangat menyukai tulang sisa makanan manusia. Oleh karena itu, setelah makan daging atau ikan yang bertulang, sebaiknya segera membuang tulang-tulang tersebut ke tempat sampah. Jangan dibiarkan terlalu lama di meja atau piring makan karena hal itu bisa mengundang jin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tulang dan kotoran merupakan makanan jin." Aku pernah didatangi rombongan jin dari daerah Nasibin. Mereka adalah jin yang terbaik, dan mereka meminta bekal kepadaku. Maka aku berdoa kepada Allah agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran, mereka mendapatkan makanan darinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Meskipun bagi manusia bau bangkai sangat menjijikan, justru bagi jin bangkai adalah makanan yang lezat. Apabila hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, itu menjadi makanan yang disukai oleh para jin. Bagaimana jika kita tidak tahu apakah hewan yang kita makan disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak? Para ulama menyarankan jika ragu, bacalah basmalah sebelum memasaknya dan ketika hendak memakannya agar terhindar dari was-was dan gangguan jin. Lalu yang kelima, makanan yang dimakan dengan tangan kiri.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Jika minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim. Namun, bagi orang yang kidal dan benar-benar kesulitan memakai tangan kanan, insya Allah ada keringanan. Yang penting adalah niat dan usaha untuk mengikuti sunnah. Kemudian yang keenam, makanan yang tidak disebut nama Allah ketika dimakan. Setiap makanan dimakan tanpa menyebut nama Allah sangat disukai oleh jin. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah saat masuk dan saat makan, setan berkata kepada teman-temannya, 'Kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak pula makan malam.' Tetapi jika ia tidak berzikir ketika masuk rumah, maka setan berkata, 'Kalian mendapat tempat bermalam.' Dan jika ia tidak berzikir saat makan, maka setan berkata, 'Kalian mendapat tempat bermalam dan makan malam.'" Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, disebutkan ketika seseorang lupa membaca bismillah saat makan dan baru mengucapkannya di akhir, setan yang telah makan bersamanya akan memuntahkan apa yang telah ia makan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Mulai sekarang, mari kita biasakan untuk selalu membaca basmalah sebelum makan, masuk kamar mandi, atau melakukan aktivitas lainnya. Dengan menyebut nama Allah, insya Allah kita akan terhindar dari gangguan jin dan setan, serta mendapat berkah dalam setiap aktivitas kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.